Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia tanpa batas dari saya Nur Samsun Al-Fakir, selaku pengasuh dan pimpinan Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, mengucapkan buat sahabat-sahabat semoga selalu dirahmati Allah, semoga selalu dilindungi, dan semoga selalu diberikan rezeki yang halal dan thayyiban, yang melimpah ruah. Amin Allahumma amin. Kali ini saya ingin menjawab atau menanggapi video dari Al-Ustadz atau Kiai Haji TZ, yang video ceramah beliau beberapa hari yang lalu sempat viral dan sempat kontroversi. Karena sebenarnya saya tidak ingin menanggapinya, namun saya terpaksa menanggapi dikarenakan banyak sekali sahabat-sahabat yang bertanya kepada saya dan menginginkan saya menanggapinya sesuai dengan porsi saya atau pengetahuan saya. Jadi begini sahabat-sahabat, kalau saya menanggapi video beliau, isi ceramah beliau, sebenarnya tidak ada unsur pemecah belah dan tidak ada unsur penghinaan terhadap suku Jawa. Walaupun beliau mengatakan tentang keris, ya, keris di depan, orang Medan kerisnya, orang Sumatera kerisnya di depan, orang Jawa kerisnya di belakang. Begini, kenapa orang Medan kerisnya di depan? Karena itu melambangkan keberanian atau kewibawaan atau kemuliaan dari orang Sumatera tersebut. Jadi, dan keris di depan itu melambangkan siap melawan kemungkaran, siap melawan musuh apabila musuh ada di depan mata. Itu versi saya menanggapi keris di depan, ya. Kalau keris di belakang mengenai sifat atau ciri khas yang dipakai orang Jawa, keris di belakang itu melambangkan, kalau versi saya adalah penghormatan terhadap siapapun yang ada di depan kita, dengan bukti tidak menunjukkan, tidak menonjolkan suatu senjata, tidak mengedepankan senjata, tapi mengedepankan adab sopan santun. Nah, soal senjata atau keris di belakang itu kenapa? Karena keris itu kan identik dinamakan senjata untuk melawan musuh, untuk melindungi diri. Melawan musuh dan melindungi diri apabila kita sudah terdesak. Nah, keris di belakang itu barulah kita cabut dan kita keluarkan untuk melawan suatu kemungkaran dan kejahatan yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Dan keris di belakang itu melambangkan orang Jawa itu tidak adigang-adigung adiguna, tidak takabur, tidak sombong, tidak angkuh. Seperti itu. Itu untuk tanggapan dari saya mengenai keris, ya. Namun kalau tanggapan saya mengenai bahasa yang dikatakan oleh beliau selaku sekjen, kalau tidak salah menjabat sekjen MUI, ya, Ustadz atau Kiai Haji TZ. Jadi bahasa itu bermacam-macam, ada tingkatan-tingkatan. Misalkan contoh kecil, saya usia 31 tahun. Saya berbicara kepada sahabat, teman-teman yang seusia dengan saya, seumuran dengan saya, ya biasa. Saya ngobrolnya biasa, pakai, kalau orang Jawa itu pakai bahasa bahasa ngoko, atau mungkin agak bisa dikatakan bahasa kasar untuk bahasa persahabatan lah, biar akrab. Namun kalau saya berbicara kepada orang yang lebih tua usianya atau tua makomnya, tua kedudukannya, lebih tinggi kedudukannya, maka saya harus pakai bahasa, yaitu bahasa apa? Bahasa kromo inggil atau krama inggil, yaitu bahasa paling halus. Seperti halnya kulo panjenengan, kulo atau kawulo. Kawulo atau kulo itu artinya adalah saya. Kalau panjenengan itu artinya adalah Anda. Itu bahasa yang paling halus di Jawa. Seperti itu contoh masalah bahasa. Jadi tidak perlu kita besar-besarkan masalah bahasa, itu tidak perlu kita besar-besaran, karena bahasa itu banyak di Indonesia itu memiliki
suku, budaya, bahasa, ras itu banyak sekali. Dan semua itu tidak dimiliki oleh negara-negara luar. Seharusnya kita semua lebih beruntung. Kita beruntung dan kita harus bersyukur lahir di bumi pertiwi, lahir di bumi Indonesia ini, di bumi Nusantara ini yang beragam-ragam suku, budaya, ras, adat, istiadat dan bahasanya seperti itu. Terus kalau mengenai masalah nyali ya, masalah nyali ini yang harus kita seriusi. Masalah nyali ya jangan terus kita, misalkan begini, seperti kata beliau Ustadz TZ mengatakan Jawa itu nyalinya ya agak, saya senyum-senyum saja ini, saya senyum-senyum saja. Nyalinya ciut atau nyalinya lemah atau kecil gitu kan dibandingkan orang Sumatera. Jadi begini, mungkin beliau lupa dengan sejarah, atau mungkin beliau tidak pernah membaca sejarah atau tidak pernah mempelajari sejarah. Sejarah masalah zaman kerajaan saja, zaman kerajaan. Kerajaan mana yang menguasai sepertiga dunia atau menguasai Asia lah, menguasai Asia? Kerajaan mana? Kalau tidak salah kerajaan Majapahit kan? Nah, sekarang begini, kerajaan Majapahit itu bertempat di mana? Di Jawa Timur, Mojokerto. Jawa. Jawa kan? Jawa. Jadi Jawa itu memang santun, lembut, santai atau tenang, woles ya kan. Namun Jawa itu ya tidak bisa disepelekan. Sekali senggol ya jangan pandang rendah tentang Jawa, jangan memandang rendah Jawa. Mentang-mentang Jawa itu lembut, santai, woles, terus disepelekan, ya saya rasa nggak perlu seperti itu. Karena kita hidup di zaman sekarang. Coba kalau kita hidup di zaman Majapahit, ada nggak orang yang menghina Jawa? Saya rasa nggak ada yang berani menghina Jawa. Karena masih ada Majapahit. Siapa yang menghina Jawa di zaman Majapahit ya mati. Siapa yang melawan Majapahit ya mati. Seperti itu. Terus itu baru tentang masalah kerajaan ya. Kerajaan Majapahit yang menguasai Asia lah, terutama Asia. Lantas apa ya, kalau mengenai sejarah tentang zaman penjajahan seperti Belanda ya, seperti Belanda, kita tengoklah peperangan zaman tempo dahulu itu, korban yang paling banyak itu mana, dan tentara atau pasukan yang bertempur paling banyak pasukannya mana. Ya saya tidak ingin menonjolkan atau membangga-banggakan Jawa, saya tidak. Tapi saya hanya meluruskan. Contoh kecil, perang Jepang, lalu disusul dengan perang Belanda, lalu disusul perang Sekutu Inggris yang terjadi pada tanggal 20 November tahun 1945 sampai tanggal 15 Desember tahun 1945. Jadi selama 25 hari perang Ambarawa itu dari kalangan Ambarawa, Semarang, Ungaran, Salatiga, Boyolali, Pemalang, Pekalongan, Batang, terus Magelang, Jogja, Solo, terus Demak, Jepara, Kudus, Pati, Purwodadi, semua berbaur menjadi satu pasukan berperang melawan Sekutu Inggris di Ambarawa. Banyak sekali tentara-tentara atau TKR, bukan TNI ya, tapi waktu dulu sebutannya TKR, Tentara Indonesia itu ya. Jadi banyak sekali yang gugur, banyak sekali yang berjuang, bertumpah darah, hidup hingga matinya. Semua itu Jawa. Kalau dikatakan Jawa itu nyalinya ciut, saya rasa kurang tepat.
Kalau suku Jawa nyalinya ciut, mungkin sampai sekarang suku Jawa masih dijajah. Toh juga kemerdekaan dibawa dari Pulau Jawa kan. Terus ya banyaklah sejarah lah. Kalau saya sih nggak membahas terlalu jauh lah. Terus masalah apa ya, tentang sejarah lagi ya, tentang sejarah di mana dulu serangan Kublai Khan dari Mongolia. Padahal kekhalifahan Abbasiyah ya kalau tidak salah, Abbasiyah berhasil mereka tumbangkan. Jadi orang Jawa juga yang menumbangkan, serta ulama kerajaan kepalanya dipenggal, dijadikan sarapan anjing dan burung pemakaman bangkai. Hanya orang Jawa yang pernah menguasai Asia Tenggara di masa kekuasaan Majapahit. Itu sejarah kerajaan. Selama 350 tahun ya, Belanda menjadikan Jawa kolonia. Terus apa ya, tentang masalah video-video dari para teman-teman sosial media, YouTuber yang menganggap video atau ceramah Ustadz TZ atau Kiai Haji TZ yaitu mengandung unsur perpecahan atau penghinaan terhadap suku Jawa, saya rasa tidak. Saya Nur Samsun Al-Fakir, saya terlahir dari seorang ibu berdarah daging kelahiran dari Demak asli. Terus nasab saya dari kakek saya Kiai Hasli, terus buyut saya Kiai Makdum, terus sampai buyut saya Syekh Ibrahim, terus sampai naik Wijil 4, Wijil 3, Wijil 2, Wijil 1 sampai ke Raden Syahid atau yang dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Kalijaga, sampai ke Raden Wilatikta, Raden Ronggowalawe, sampai ke naik ke atas yaitu Sayyidina Abbas kalau tidak salah, itu salah satu pamannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau tidak salah catatan yang saya terima dari turun temurun seperti itu. Wallahu alam, benar atau tidaknya hanya Allah yang tahu dan Allah yang maha tahu. Dan kalau nasab keturunan dari ayah saya asli keturunan orang lahir dari Klaten, daerah Klaten atau kota Klaten. Ayah saya anaknya Mbah Sutoswito, lalu sampai ke buyut-buyut sampai ke atas. Catatan yang saya pegang saat ini yaitu sampai ke Pakubuwono keempat, walaupun beristri selir. Secara tidak langsung walaupun saya keturunan dari istri selir, namun saya memiliki darah asli Solo. Ya kalau saya sih senyum aja, tidak tersinggung. Kalau saya sih tidak merasa beliau itu Ustadz TZ itu menghina Solo, menghina Jawa, saya rasa tidak. Jadi saya mengingatkan sahabat-sahabat jangan terlalu baper, jangan terbawa perasaan. Ya dibawa santai saja, dibawa woles. Saya aja santai. Ya kalau kita tepatkan dengan posisi yang panas ya mungkin akan terjadi sesuatu gesekan yang panas. Namun ada tempat-tempatnya, ada saatnya kita untuk panas-panasan, ada saatnya untuk kita sejuk-sejukan, dingin-dinginan. Jadi nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu dianggap serius, nggak usah kita lapor polisi atau apalah, nggak perlu. Toh juga isi ceramah beliau Ustadz TZ tersebut tidak ada pelanggaran dari perpecahan, tidak ada unsur perpecahan. Itu kacamata pandang saya. Walaupun selama ini sebenarnya saya ini
bertolak belakang ideologi atau pemikiran saya kepada beliau. Selama ini saya berbeda pendapat atau saya berbeda atau berseberangan. Jadi untuk menanggapi video beliau kali ini, saya rasa kita berdamai, senyum aja, santai. Oke sahabat-sahabat, itu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat-sahabat. Semoga menjadi keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua, dan mari kita satukan barisan sob untuk persatuan dan kesatuan demi NKRI. Jangan mudah terpecah belah, jangan mudah terhasut lah. Ada kalanya kita keras, kepada orang-orang yang susah diomongin, susah dikasih teguran, susah dikasih omongan secara baik-baik. Saya selalu begitu, mengingatkan secara pelan, lembut. Tapi kalau sudah tidak bisa, ya saya secara keras. Mungkin bisa jadi saya tantang, seperti ya video-video yang lalu terjadi sama saudara kita, yaitu Ustadz atau saudara Maher Atwalibi atau saudara Sugino Raharja. Ya saya mohon maaf karena itu watak saya tidak ingin dianggap saya Jawa yang lemah. Jadi ada kalanya saya keras, ada kalanya saya lembut. Kalau memang panjenengan semua tidak bisa diingatkan, ya tidak bisa diingatkan secara lembut, secara halus, ya saya ingatkan secara keras, secara kasar. Oke sahabat-sahabat, dari saya Nur Samson Al Fakir. Saya masih di rumah Ngawi ini di atas. Ini rencana mau dibangun lagi untuk lantai atas. Ini rumah saudara. Semoga sahabat-sahabat sehat selalu, bahagia selalu, tanpa batas. Dari saya Nur Samson Al Fakir, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas.